Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Terkhusus teman-teman yang sedang mengikuti praktikum PBO ya. Kita sudah masuk ke modul yang terakhir, yaitu web scraping. Untuk tujuan praktikum kita itu ada 3, yaitu memahami konsep web scraping secara menggunakan Python, mengimplementasikan konsep web scraping pada program, mampu mengolah data hasil scraping secara sederhana. Untuk alat bahannya itu ada PC yang terinstall Python 3, ID PyCharm atau Visual Studio Code, dan juga terinstall library Beautiful Soup dan Request. Kita masuk di dasar teori web scraping. Secara bisa dibaca, kita persingkat ke web scraping itu, jadi dia itu mengumpulkan data dari website. Nah, ada beberapa teknik untuk web scraping itu regular expression, versi HTML, menggunakan XPath, dan lain-lain. Untuk praktikum kali ini yang kita pakai itu teknik parsing HTML. Parsing HTML itu dilakukan dengan cara mengirimkan HTTP request kepada server penyimpan data pada website yang kita targeted, terus kita telusuri setiap HTML sampai menemukan data yang kita ingin olah. Untuk teori-teori lainnya bisa dibaca di pause ya. Kita masuk di library request dan beautiful soup. Nah, tadi kan parsing HTML itu dengan cara mengirim HTTP request. Nah, caranya itu menggunakan library request. Dia itu digunakan library request, dan setelah kita request, dia bakal mengembalikan data berupa objek respon dengan seluruh data respon. Setelah itu, library dispose, dan dia itu digunakan untuk parsing HTML dan XML. Dan dia itu bekerja dengan parser bawaan dari Python. Itu HTML.parser. Atau parser lainnya seperti parser XML, HTML5 untuk mempermudah dalam web scraping. Kita langsung coba menggunakan library request. Di library request ada fungsi get. Nah, yang kita caranya begini, request.get, terus dalam kurungnya ini, argumennya itu berisi string website. String itu maksudnya tipenya, tipe ini maksudnya dalam petik ya, websitenya ini, website targetnya. Terus dimasukin ke variable. Kalau kita print variable ya, dia bakal menulis respon 200. Kalau 200 artinya diterima. Kalau angka lain itu ditolak ya. Kita lakukan inisialisasi dulu stop. Caranya kita lihat ke sini aja. Setelah kita import beautiful soup, ini boleh kita singkat menggunakan S jadi WS. Terus dalam ini argumennya itu ada variabel request yang tadi ya, request.get, dan dimasukkan ke sini tadi ya. Terus dot content, koma, HTML first. Ada ini ya, titiknya. Terus ini kita masukin ke variable sub agar kita bisa pakai dengan mudah ya. Misalnya kita print subnya, dia bakal ngeprint seluruh HTML dari respon yang kita dapat dari request tadi. Nah, setelah kita dapat HTML, jadi kan kita mau ambil data supaya bisa diolah.
Caranya gimana? Pertama-tama, kita find dulu. Find apa? Find tag, atau bisa lebih spesifik lagi menggunakan atribut. Kalau di contoh ini, kita tag aja, itu tag H2. Jadi, kita cari tag H2, nanti kalau kita print, keluar daftar isi. Kenapa daftar isi? Sebenarnya bisa kita cek di sini, cuman karena banyak banget. Oke, buat nyari tagnya, kita bisa langsung aja ke website yang kita targetin. Terus kita bisa inspect. Kalau udah inspect, nanti tampilnya seperti ini. Misalnya kita tadi itu di contohnya daftar isi ya, yang muncul tuh H2. Itu sebenarnya bisa kita kayak gini cara nyarinya. Jadi kita klik yang ini, terus kita klik daftar isi. Nanti di bagian sini, nah kelihatan dia tagnya, terus ada atributnya juga. Tapi mungkin karena ini yang pertama, jadi daftar isi yang muncul. Atau misalnya kita mau foto ini ada tagnya IMG dengan atribut ini. Nah, begitu cara nyarinya ya. Kalau pakai fungsi find ini, nanti dia misalnya ketemu tag H2, yang pertama tuh langsung itu yang dimasukin ke variabel ya. Nah, kalau misalnya belum tahu tag itu apa, kita lihat di sini. Ini maksudnya tag link. Ini tag head. Oke. Ini tag div. Jadi nanti yang kalau H2 tadi tuh berarti ada yang kayak gini juga. Ini tag OL. Ini ini tuh atributnya gitu. Cuma nggak kita pakai tadi di contohnya. Lanjut ada fungsi find all. Ini sama argumen yang diterima. Tag bisa ditambah atribut. Kalau tag aja ya dia nggak ngambil yang pertama ditemukan. Kalau ini kan tadi yang pertama ditemukan. Kalau find all dia semua yang punya tag P dia dia ambil. Terus kalau kita print isinya tuh ya ini semua yang tagnya P, ini P, 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 P. Walaupun ya ini ada tag A, itu karena di dalam tag P ya, ini ada pembuka penutup, jadi dia tetap ikut. Tapi kalau masih begini, datanya masih bisa diolah ya. Misalnya maksudnya data tuh teks yang ada di website itu loh, yang tampil di websitenya. Kayak gini kan biasanya tampil di website. Kalau tag-tag ini kan nggak muncul di website. Nah ini yang mau kita olah. Caranya gimana? Kita pakai fungsi getText. Jadi setelah kita find atau find all, ini kan find all. Jadi kita ambil satu-satu tagnya. Jadi misalnya kalau di sini untuk yang X yang pertama tuh pasti ini yang dikembaliin. Terus dot getText seharusnya yang pertama itu nggak keluar apa-apa. Yang kedua itu dia bakal keluarin Guido van Rossum adalah programmer. Bla 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 bla. Kalau kita run, nah ini kosong kan? Karena emang kosong tag P-nya. Terus yang kedua tadi ada ini. Jadi teksnya aja. Walaupun ada tag A ini tadi nggak dianggap teks gitu. Ini dalam tag A itu komputer ya. Dia masih bisa dapat teksnya. Tapi nggak ketulis tag A-nya. Lanjut. Kan tadi itu masih kepotong-potong gitu ya. Ini kalau udah disatuin semuanya, udah diimport.
begitu sama requestnya, terus kita bikin variabel-variabel yang perlu dipakai. Variabel ini bebas ya, ini juga bebas. Nah, habis itu misalnya kita langsung print aja deh, nggak usah dimasukin lagi ke variable find yang. Jadi kita langsung ngeprint si, kan kalau di atas tadi ini kan dimasukin ke variable, jadi kita mau langsung print aja. Misalnya lama tagnya apa, H1, terus ini akan, yang tadi kan belum ada atribut. Kalau pakai atribut dia begini, attribute ID first heading, terus dot text. Ayo, kenapa sih? Sebenarnya dia itu sama get text. Kita ini biar lebih singkat aja. Coba kita run kalau teksnya. Kalau get text, nah sama aja ya. Tuh. Nah, kita udah bisa dapat datanya. Kita mau olah. Ini contoh programnya. Kalau ini sebenarnya bisa juga gak pakai. Nanti kita coba ya. Terus kita import yang perlu aja. Kita bikin requestnya, bikin uh, subnya, terus kita nge-find misalnya ini table dengan atribut ini. Terus dia nge-find lagi dari ini info box. Itu kenapa? Misalnya kita langsung T-body kan, bisa jadi kita dapat T-body dari tabel yang kelasnya bukan ini. Jadi ini biar lebih spesifik aja. Terus sudah kita find T-body, kita find all TR-nya. Terus di sini kita bikin dictionary yang kosong ya. Nanti mau diisi. For in data 2.2 kita ngetry. Ngetry itu apa? Ngetry itu ya mencoba. Dia ngejalanin kode ini dulu. Nah, kodenya ngapain? Dia nge-find get text, isinya ada replace. Misalnya nggak pakai replace, kita coba pakai replace ya. Terus ini ada accept. Accept itu maksudnya kalau misalnya ini error, nanti dijalanin ini. Jadi kita press aja. Kalau error. Else, um, ya else kita pasangin nih info, judul info nih. Kita bikin value-nya info, key-nya itu judul. Di dictionary infomers yang kosong tadi. Jadi kalau kita print, nah keluarnya ini. Sorry. Nah, ternyata aman ya. Jadi replace itu buat apa? Nah, misalnya kalian nge-get text, itu kadang-kadang muncul uh, teks-teks yang bentuknya bukan yang kita mau gitu teksnya. Jadi kita pakai replace ini. Jadi misalnya muncul yang ini di akhiran atau di mana-mana dari yang kita get text itu, kita replace apa yang mau di replace, koma, di replace pakai apa. Kalau di contohnya ini kita replace jadi kosong aja, spasi. Begitu. Terus, oh ya, ini kita coba kalau nggak pakai,
Kalau nggak pakai dia tetap jalan seperti biasa. Begitu. Oke, sekian video materi modul 6 tentang web scraping. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan tugas pendahuluan sesuai waktu ya. Detailnya nanti diperhatiin di informasi yang ada di community atau di Instagram atau di sosial media saya. Terus jangan lupa screenshot video materi sebagai bukti kalian telah menonton. Baik, segitu saja. Terima kasih.